this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Aim my 44 till you don't. Now you're gone. Knife cut you straight to the fucking bone. Hands full of pills. Don't know what the fuck they for. Young and bitch. Prinsip-prinsip good governance yang relevan. Transparansi proses pengambilan keputusan dan informasi terkait harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memahami dan juga mengawasi tindakan pemerintah. Selanjutnya ada akuntabilitas. Pejabat publik dan lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka serta siap untuk menjelaskan kepada masyarakat. Lalu ada partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga suara dan aspirasi mereka dapat didengar dan dipertimbangkan. Selanjutnya ada keadilan, yaitu semua individu harus diperlakukan secara adil dan juga setara tanpa didiskriminasi dalam akses terhadap pelayanan publik dan juga di dalam proses pemilihan. Tantangan dalam penerapan good governance di Cianjur. Yang pertama yaitu praktik politik uang. Masih maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh calon atau tim sukses untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hal ini mengganggu prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran politik. Masyarakat banyak pemilih yang tidak memahami hak-hak mereka atau cara menggunakan hak pilih dengan bijaksana. Rendahnya kesadaran politik ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pemilihan. Yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu masih perlu ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan prinsip good governance. Selanjutnya yaitu yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat seringkali tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang mengakibatkan kurangnya responsasi aspirasi masyarakat dalam kebijaksanaan politik. Yang kelima yaitu transparansi informasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala dalam akses informasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga menghambat pengawasan publik terhadap proses pemilihan. Upaya meningkatkan penerapan good governance. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran politik. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program edukasi yang menjelaskan hak-hak pemilih dan pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam demokrasi dan meningkatkan partisipasi. Yang kedua, yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan seperti forum diskusi atau konsultasi publik. Ini akan membantu memastikan bahwa aspirasi masyarakat terwakili dalam kebijakan publik. Yang ketiga, yaitu pelatihan untuk penyelenggara pemilu. Mengadakan pelatihan bagi petugas KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip good governance. Dengan sumber daya manusia yang lebih terlatih, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya, yaitu penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk peningkatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar, sehingga menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan transparan. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan transparansi informasi. Memastikan bahwa informasi terkait proses pemilihan, termasuk calon, anggaran, dan prosedur dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi. Contoh penerapan good governance di Cianjur. 1. Transparansi proses pemilihan KPU Cianjur. Meningkatkan transparansi dengan informasi jelas tentang calon, prosedur pemilihan, dan anggaran. Media sosial dan situs web resmi digunakan untuk menyebarkan informasi. 2. Partisipasi masyarakat. KPU Cianjur mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini memastikan suara masyarakat terwakili dalam proses pemilihan dan kebijakan. 3. Akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
KPU dan Bawaslu Cianjur memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan pemilu dan pengawasan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilu. Dampak positif penerapan good governance. 1. Meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan pemerintah. Masyarakat yang merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang jelas cenderung lebih percaya pada hasil pemilu. 2. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan adanya mekanisme yang mendorong prinsip masyarakat seperti forum diskusi dan sosialisasi, masyarakat menjadi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. 3. Proses pemilihan yang lebih adil. Penerapan prinsip yang keadilan dalam good governance dapat mengurangi praktik politik uang dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan demokratis. 4. Meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakannya dihasilkan menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Stabilitas politik. Penerapan good governance dapat mendorong stabilitas politik karena masyarakat merasa terlibat dan memiliki andil dalam proses demokrasi sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan. Kesimpulan, penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan pilkada di Cianjur sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan publik, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan proses pemilihan yang lebih adil. Akibatnya, kualitas kebijakan publik yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama ada edukasi politik yang intensif. KPU dan Bawaslu perlu melaksanakan program edukasi politik yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pemilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Yang kedua, ada penguatan transparansi. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa semua informasi yang terkait proses pemilihan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti forum diskusi dan konsultasi publik agar aspirasi masyarakat dapat terwakili. Yang terakhir, menegakkan hukum yang tegas. Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik, uang, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan demokratis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.